Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Diayu Sutrisno, mahasiswa PGSD Unisula. Di sini saya akan mengimplementasikan media pembelajaran Mapecah Sedugapat kepada siswa kelas 2 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Diayu Sutrisno, mahasiswa PGSD Unisula. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Ibu akan presentasi kehadiran terlebih dahulu. Nisa, Hadir, Ninis, hadir, Bu. Ais, Hadir, Bu. Zara. Hadir. Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu ada siswa dapat menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang sesuai dengan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menyebutkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yaitu menggunakan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang amatilah media berikut. Media ini merupakan media articulate storyline, yaitu yang berjudul Mapecah Sedugapat, yaitu mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Media ini bisa diinstal melalui handphone ataupun laptop. Nah, sekarang ini saya menggunakan laptop biar semuanya terlihat dengan jelas. Nah, di sini juga terdapat suara, terus animasi kayak gambar anak-anak gitu. Sekarang kita mulai. Dengarkan dulu ya. Nah, jika sudah selesai, di sini kan terdapat judul, terus tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah kelas 2 SD. Sekarang jika ingin memulai pembelajaran, mari kita masukkan nama kalian. Salah satunya namanya Ais. Ais. Lalu kita pencet mulai belajar. Nah, di sini terdapat pendahuluan tentang aplikasi tersebut, yaitu media pembelajaran interaktif ini dikembangkan sebagai teman belajar siswa kelas 2 SD, dan aplikasi ini menyediakan materi pembelajaran, contoh soal, kuis, yang memudahkan siswa dalam belajar. Sekarang kita pencet titik 3 di atas ini. Nah, di sini terdapat nama Anis. Nah, di sini juga terdapat beranda tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, dan kuis interaktif. Kemudian, jika kita memencet beranda, di sini berisi tentang pendahuluan tadi yang sudah kita lihat. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran.
Pada tujuan pembelajaran ini berisi tentang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Lalu kita pencet titik 3 di atas ini. Lalu kita masuk ke materi. Nah, di materi tersebut di sini terdapat menu home. Lalu terus kita pencet mulai belajar. Nah, dalam mulai belajar ini terdapat pengertian pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4. Jika ingin menghilangkan tanda ini, kalian bisa klik tanda silang di atas ini. Hilang ya? Lalu kita mulai belajar lagi. Kita pencet pengertian. Di sini ada yang tahu mengenai pengertian dari pecahan? Saya Bu. Iya apa? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A atau B. Ya, yaitu lebih tepatnya, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A pembilang dan B penyebut. Ini A per B. A ini pembilang dan B penyebut. Sudah paham? Paham. Sekarang kita dapat melanjutkan ke materi pecahan 1/2. Bisa didengarkan dulu. Sekarang kita dapat memencet slide kiri. Nah, di sini kan terdapat satu buah jeruk. Kan ini satu buah jeruk. Kemudian dibagi menjadi 2,5. Ini setengah. Jadinya mendapatkan 1/2. 1/2. Satu ini pembilang dan 2 Penyebut. ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi pecahan 1/3. Kita pencet ke panah ke kiri. Jika sebuah puding dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka setiap bagiannya dilakukan keperluan 1/3. Maka dibaca 1/3 atau 1/3. Pecahan 1 merupakan pembilangan dan 2 merupakan penyebut. Nah, di sini kan terdapat satu buah puding. Kemudian satu buah puding ini dibagi menjadi 3, dipotong menjadi 3, 1, 2, dan 3. Berarti ada berapa bagian? 3 bagian. Berarti dapat menghasilkan pecahan 1/3. ya 1/3. Sekarang kita dapat melanjutkan ke materi pecahan 1/4. Sebuah kue itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Setiap bagian kue dapat dilakukan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 dapat dibaca 1/4 atau 1/3. Pecahan 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Nah, misalnya ini gambar Kue tart. Ini kan satu buah kue tart dibagi menjadi 4 bagian. Berarti per kue tart dibagi berapa bagian? 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Yaitu dapat menghasilkan pecahan 1/4. Kita akan melanjutkan ke contoh soal. Kita dapat memencet titik 3 di atas ini, lalu ke menu home. Kita pencet titik 3 lagi, lalu ke contoh soal. Nah, seperti tadi kita klik mulai belajar, terus kita masuk ke contoh soal yang ke-1.
Nah, di sini terdapat pertanyaan. Adik memiliki 20 buah stroberi. Tengah bagian dari stroberi tersebut diberikan oleh ibu. Sisanya akan dimasukkan ke kulkas. Berapa banyak stroberi yang diberikan untuk ibu? Stroberi adalah 10 stroberi. Dapat dituliskan 1/2 dari 20 stroberi adalah 10 stroberi. Jadi banyak stroberi yang akan diberikan untuk ibu adalah 10 buah. Nah, tadi ada berapa puluh buah stroberi? 20. Nah, kan 20 buah stroberi. Kemudian diberikan kepada ibu 10. Lalu stroberi yang diberikan kepada ibu berapa? 10 buah stroberi. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Jika mempunyai 16 jeruk, dalam satu piring berisi 2 buah jeruk, berapakah banyak piring yang berisi jeruk? Jika mempunyai jeruk 16 buah, kemudian jeruk tersebut ditempatkan dalam piring masing-masing. Piring berisi 2 buah jeruk. Jadi berapa piring yang berisi jeruk adalah 8 piring. 16 jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 buah jeruk. Lalu ditempatkan dalam masing-masing piring berisi 2 buah jeruk. Berarti dapat dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya piring yang berisi jeruk berapa? 8. Sekarang apakah sudah paham terkait materi yang tadi Ibu jelaskan? Paham. Sekarang kita akan melanjutkan ke kuis ataupun soal ya. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Lalu sekarang kita pencet tanda titik 3 di atas ini dan ke menu home. Kita pencet tanda titik 3 lagi, ini titik 3 di atas untuk melanjutkan ke kuis interaktif. Nah, di sini terdapat petunjuk pengerjaan soal, yaitu isilah nama kalian. Yang kedua, kerjakan kuis atau soal dengan benar. Yang ketiga, pada akhir evaluasi akan tampil nilai kalian. Nah, kita masukkan salah satu dari nama kalian. Tadi Ais. Kita pencet nilai. Nah, tadi kan sudah memasukkan nama. Sekarang soalnya, Ibu memiliki tempe. Tempe tersebut dibelah menjadi 3 bagian. Maka setiap bagian yang dibelah disebut A sepotong, B 1/4, C seluruh, dan D 1/3. Iya, jawabannya 1/3 karena satu buah tempe dibagi menjadi 3 bagian. Yang soal nomor 2, yaitu siswa kelas 2 SD Nusantara ada 30 anak. Terdiri dari 15 anak perempuan dan 15 anak laki-laki. Jadi jumlah anak laki-laki di kelas 2 adalah titik bagian A 1/4, B 1/2, C 1/5, dan D 1/3. Berapa? Ada 30 anak. Kan 30. Kan ada 30 anak. 15 perempuan, 15 laki-laki. Jadi berapa? 1/3. 1/2 karena
dari 30 dibagi menjadi 2 kan 15 kalau ditambah 15 kan 30. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebuah semangka dipotong ayah menjadi 4 bagian. Setiap bagian masing-masing sebesar 1/4. Maka masing-masing potongan harus A1/3, B1/6, C1/4, dan D1/2. 1/4. Ya, jawabannya 1/4 karena satu buah semangka dipotong menjadi 4 bagian. Kan satu buah semangka dipotong menjadi 1, 2, 3, dan 4. Berarti 1/4. Soal nomor 4 yaitu Rani memotong buah semangka menjadi 3 bagian. Maka setiap bagian menyatakan pecahan titik-titik 1/4, B1/2, C1/3, dan D1/1. Berapa? 1/3. Iya, 1/3. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. 1/2 dari 20 adalah A8, B5, C10, dan D15. 10. Ya, karena 20 dari setengah 10. Kita lanjut ke soal nomor 6. Lili membeli 4 permen di kantin. Kemudian Lili memakan 1 permen. Permen yang dimakan Lili dari keseluruhan permen dapat dinyatakan dengan pecahan A1/3, B1/5, C1/2, dan D1/4. Berarti jawabannya berapa? 1/4. Ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, amati gambar berikut. Di situ terdapat 4 orang anak ataupun siswa yang ditanyakan. Pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah titik-titik A1/4, B1/2, C1/5, dan D1/3. Ada yang bisa menjawab? Saya tuh Berapa? 1/3. Ya, bisa mendapatkan 1/3 dari mana? Karena pada gambar ada 4 siswa, kemudian yang ditanyakan berapa banyak perempuan. Jadi jawabannya 1/3. Ya, benar. Jawabannya 1/3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Ayam Budina bertelur 4 butir. Budina mengambil 2 butir telur untuk dimasak. 2 butir telur dikumpulkan semua. Semua telur di atas dapat dinyatakan dengan pecahan A1/6, B1/3, C1/4, dan D1/2. Berapa jawabannya? 1/4. Ya, karena ayam Budina memiliki 4 butir telur. Lalu Budina mengambilnya 2 yang untuk dimasak. Jadi masih ada 2 butir telur lagi yang dikumpulkan. Yang ditanyakan semua yang dimasak yang dikumpulkan itu menjadi 1. Berarti masih 1/4. Ya. Nah, pada soal nomor 9 ini, sepertiga dari semua apa di bawah ini adalah, ayo kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sepertiga dari semua apa di bawah ini adalah A7, B6, C8, dan D5. Ada yang bisa jawab? Jawabannya 8. bisa mendapatkan 8 dari mana? Karena 24 apel yang ditanyakan 1/3 dari semua apel, jadi 1/3
1/3 dari 24 adalah 8. Iya benar. Jadi jawabannya 8. Sekarang soal yang terakhir. Lila membawa 2 boneka Barbie waktu bermain. Kemudian Lila meminjamkan 1 bonekanya kepada Risa. Barbie yang dipinjamkan kepada Risa dari keseluruhan boneka Barbie dapat dinyatakan dengan pecahan A 1/4, B 1/2, C 1/6, dan D 1/3. Jawabannya 1/2. iya, karena ada 2 boneka, yang satu dipinjam oleh Risa, yang satu dibuat bermain Lila. Jadi yang ditanyakan kan keseluruhan Barbie tersebut, jadi masih tetap 2. Jadi jawabannya 1/2. Sekarang kita kirim soal. Terus di sini dideskripsikan bahwa selamat kamu berhasil. Terus kalau kamu gagal, nilai kamu di bawah KKM. Di sini terdapat tulisan maaf kalau kamu belum beruntung. Nah, untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah, di review hasil. Nah, ini kan correct. Correct ini benar semua. Nanti kalau di sini ada tulisan incorrect, berarti salah. Gitu ya. Ini ada penutup. Apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Paham. Ya. Pada pembelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video implementasi pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.